Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemulihan gambar diri. Saudara-saudara terkasih, gambar diri yang salah dapat membuat seseorang tidak berkembang dan tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Gambar diri yang salah dapat membuat seseorang tidak dapat menggunakan talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Gambar diri yang salah merupakan dampak dari kesalahan seseorang dalam menilai dirinya. Dalam Alkitab ada satu tokoh yang dapat dijadikan contoh untuk kita dalam hal gambar diri yang salah ini. Dia bernama Gideon. Sebelum dipulihkan gambar dirinya dan sebelum menjadi hakim di Israel, pada zaman hakim-hakim, Gideon merupakan seseorang yang memiliki gambar diri yang salah. Saudara-saudara terkasih, Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 berbunyi demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara-saudara terkasih, bagi Gideon memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi pahlawan. Namun ternyata bagi Gideon tidaklah demikian. Bagi Gideon dirinya hanyalah seorang anak muda yang berasal dari kaum terkecil dari suku Israel. Bagi Gideon dirinya tidak pantas dan tidak mampu menjadi pahlawan. Gideon menjadi contoh bagi kita, di mana terkadang sebagai manusia kita memiliki gambar diri yang salah. Penilaian yang keliru tentang diri sendiri membuat kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, sekalipun Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau. Saudara-saudara terkasih, bagaimana gambar diri yang salah itu terbentuk? Gideon menilai dirinya hanya berdasarkan ukuran manusia. Gideon melihat dirinya dari kacamata jasmani. Hal ini terlihat dari jawabannya ketika Tuhan mengutusnya untuk menyelamatkan Israel. Gideon melihat dirinya kecil dibanding dengan orang lain. Bukankah Bapak Ibu dan saya juga terkadang menilai diri sendiri dengan cara yang salah seperti Gideon? Kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang menurut kita lebih hebat, sehingga kita terlihat kecil dan tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara terkasih, kita mulai berkata bahwa orang lain bisa main musik, orang lain bisa menjadi worship leader, orang lain punya bakat, sedangkan aku tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Ketika kita mulai memiliki pemikiran yang demikian terhadap diri sendiri, maka sudah dapat dipastikan kita akan memiliki gambar diri yang salah. Kita menjadi orang yang minder dan tidak bisa berkembang. Padahal bagi Tuhan kita sangat istimewa. Mari belajar memiliki gambar diri yang benar.
Bagaimana cara memulihkan gambar diri yang salah? Saudara-saudara terkasih, untuk dapat memulihkan gambar diri yang salah, kita perlu berpegang pada firman Tuhan. Berhentilah menilai dari sudut pandang dunia. Berhenti menilai diri dari kemampuan fisik. Berhenti membandingkan diri dari orang lain. Sebaliknya, belajarlah menilai diri berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa kata firman Tuhan tentang diri kita? Firman Tuhan memberikan gambaran yang jelas seperti apa diri kita di hadapan Tuhan yang menjadi pencipta kita. Seseorang yang diciptakan, seseorang yang menciptakan sesuatu adalah seseorang yang paling memahami apa dan bagaimana ciptaan tersebut. Oleh karena itulah penting untuk menilai diri kita dari sudut pandang Tuhan yang telah menciptakan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dibentuk Tuhan dalam kandungan ibu kita. Pernahkah kita berpikir bahwa seorang pencipta menciptakan sesuatu asal-asalan? Tentu tidak. Seorang pencipta akan membuat sesuatu dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan tujuan masing-masing. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan menciptakan dan memilih kita untuk menjadi kita yang sekarang ini dengan suatu tujuan yang mulia. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara-saudara terkasih, kita berharga di hadapan Tuhan. Milikilah kesadaran bahwa kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 22. Artinya kita sangat berharga di hadapan Allah, seperti berharganya seorang anak bagi orang tuanya. Yesus mau dan berani melewati badai hanya untuk menyembuhkan seorang yang kerasukan. Yesus mau mengorbankan kawanan babi seharga puluhan juta hanya untuk satu orang manusia. Hal ini membuktikan bahwa manusia sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, belum lagi kisah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Dengan darahnya yang mahal, Bapak, Ibu, ditebusnya. Yesus menyelamatkan manusia dengan penderitaan yang luar biasa. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa manusia sangatlah berharga di hadapan Tuhan. Jika kita begitu berharga di hadapan Tuhan, lalu mengapa justru kita menilai diri kita sendiri tidak berharga? Mari belajar memahami bahwa diri kita berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai Bapak, Ibu, Saudara semua menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Amin. Doa dan harapan saya, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara, memotivasi Bapak, Ibu, Saudara untuk menilai setiap kehidupan Bapak, Ibu dari kacamatanya Tuhan. Stop, berhenti menilai diri kita sendiri melalui penilaian-penilaian manusia, melalui apa kata orang, karena Tuhan menganggap kita berharga. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, penuh semangat, dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan kita yang hebat mau memakai kita, mau memberkati kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.